Episode 16. Akmal membopong tubuh wanita itu. Debbie tanpa sadar tertidur di pelukannya. Mungkin efek menangis dan sakit, akhirnya dia terlelap. Pria itu membaringkan di atas tempat tidur. Akmal menatap lama-lama wanita itu. Mengapa dia sangat emosional hari ini? Ada apa? Menangis tanpa sebab, namun tak lama berperilaku manja padanya. Debbie mengatakan dirinya sakit, tapi ketika Akmal mengecek suhu tubuh wanita itu, panasnya normal. Apakah dia berpura-pura hanya untuk menahan Akmal? Untuk lebih memastikan, Akmal menelpon salah satu dokter kepercayaannya. Ya, dia ingin mengetahui Debbie sakit apa. Arumi menggeledah ruangan Akmal. Dia memeriksa satu persatu lemari suaminya. Dia mencari sesuatu dengan harapan tak menemukan. Dia mencoba menenangkan dirinya yang semakin sesak. Arumi melupakan sakitnya. Entah dari mana dia mendapat kekuatan hingga mampu berjalan normal. Arumi mendekat laci meja Akmal. Dia memejamkan mata dan menghembuskan nafasnya. Tangannya gemetar mendekati benda itu, berharap tidak menemukan sesuatu. Dia menelan ludah. Jemarinya sedikit demi sedikit menarik benda tersebut. 1 hembusan, 2 hembusan, 3 hembusan. Laci terbuka. Arumi menggigit bibirnya hingga berbekas kala menemukan benda berbentuk lingkaran berwarna hitam. Tangannya memegang benda tersebut dan memperhatikan dengan lebar. Hampir 20 menit dia menunggu. Dokter yang disewa Akmal pun datang. Dokter tersebut yang pernah menangani Arumi waktu di rumah sakit. Akmal kenal dengan beliau. Beruntung rumah Dokter Arifin tak terlalu jauh dari kediaman Debbie, dan hari ini pun dia tak ke rumah sakit. Secepat dia datang saat Akmal menelponnya. Dokter Arifin, Akmal menyambut sang dokter di luar. Dia menceritakan segalanya tentang gejala yang dialami oleh Debbie kepada pria yang berusia kurang lebih 40 tahun. Apa istri Pak Akmal mengalami mual? Dokter Arifin berprasangka bahwa yang sakit adalah istri pria itu. Akmal termangu mendengar pertanyaan sang dokter yang menyebutkan bahwa orang yang akan ditanganinya adalah istrinya. Dia bingung harus berkata apa. Sedangkan Dokter Arifin mengetahui bahwa Arumi adalah wanita halal dari Akmal Anggara Dinata. Dia bukan istri saya, Dok. Akmal jujur kepada sang dokter. Toh kenyataannya Debbie memang bukanlah istrinya. Dokter Arifin mengerutkan kening. Lalu yang di dalam siapa, Pak? Akmal menelan ludah. Tidak mungkin baginya mengatakan kalau Debbie adalah selingkuhannya. Dia tidak setolol itu untuk berkata demikian. Dia, Mas. Tiba-tiba terdengar sahutan dari dalam. Kedua pria yang berbeda usia itu bersamaan menoleh. Lebih baik kita langsung ke dalam, Dok. Akmal mempersilahkan Dokter Arifin. Dia berjalan lebih dulu diikuti sang dokter di belakangnya. Keduanya memasuki kamar tempat Debbie dibaringkan. Dokter Arifin mengerutkan kening karena memang wanita di depannya berbeda dengan yang ditemuinya di rumah sakit puluhan hari yang lalu. Debbie memegang tangan Akmal. Mas, dari mana? Wanita itu lagi-lagi menangis. Akmal ingin menenangkan, tapi juga merasa sangat tidak enak dengan dokter yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua. Debbie, kamu diperiksa dulu ya. Akmal mencoba melepas pegangan Debbie. Tentu dia melakukan itu dengan lembut. Debbie menghentikan isakannya. Dia menolehkan kepala melihat bahwa di kamar itu bukan hanya mereka berdua saja. Ternyata ada orang lain. Debbie memperbaiki posisi baringnya. Dia menghapus air matanya menggunakan selimut. Sudah bisa? Tanya Dokter Arifin. Akmal mengangguk lemah dan mengiyakan. Iya, Dok. Dokter Arifin mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Dia membuka tasnya, mengeluarkan benda yang menjadi ciri khas sebagai seorang dokter. Stetoskop. Dokter Arifin melakukan rangkaian pemeriksaan kepada wanita itu, seraya mempertanyakan gejala-gejalanya. Aku pusing, Dok. Perutku serasa tidak enak. Tubuhku lemas. Debbie berbicara dengan suara serak hampir tak terdengar. Arumi meremas kuat benda tersebut. Dia memejamkan mata. Serasa ada benda tajam yang mengorek segumpal daging yang bersemayam dalam tubuhnya. Kita berbeda dengan mereka. Hubungan kita kuat dan yakin tak akan goyah semudah itu. Arumi menelan ludah dengan amat susahnya. Suamiku setia. Dia kembali mengingat rangkaian kata yang pernah diucapkan oleh pria nomor 2 setelah ayahnya. Dia mengangguk spontan. Iya, hubungan kita kuat. Namun sial, wanita itu tak mampu berkompromi dengan air matanya. Pandangan wanita itu kembali menuju laci. Dengan tangan yang semakin gemetarnya, dia kembali menarik benda tersebut dengan pelan. Lagi-lagi memupuk harapan.
Dokter Arifin melepas stetoskop. Pria parubaya itu menatap keduanya bergantian. Saya menyarankan untuk memeriksa ke dokter kandungan untuk lebih detailnya dan pastinya, karena ini hanya dugaan saya. Wajah mereka menegang. Kenapa dokter kandungan? Akmal sudah memiliki firasat, sedangkan Debbie mencengkram kuat selimutnya. Menurut gejala dan pemeriksaan saya, teman Pak Akmal sedang mengandung. Bagai disambar petir untuk keduanya. Tanpa sadar, mulut mereka menganga syok. Jantung keduanya sudah berpacu dengan hebatnya. Arumi memejamkan matanya. Nafasnya memburu. Air matanya bercampur keringat dingin. Tubuhnya lemas kala tangannya menemukan make up lipstick di laci sang suami yang jelas itu bukanlah miliknya. Bagaimana ini? Kenapa begini? Dia mencengkram dua benda tersebut di tangannya. Dia bagai orang linglung yang tak tahu harus apa. Dia mengatur nafasnya mencoba menenangkan diri. Arumi harus minta penjelasan kepada Akmal. Dia butuh penjelasan pria itu. Sepulang Dokter Arifin, Akmal dan Debbie duduk saling berhadapan. Wajah mereka betul-betul kalut. Malam panjang yang mereka lalui ternyata membuahkan hasil yang sama sekali mereka tak harapkan. Debbie memegang perutnya yang masih rata. Dokter Arifin pasti keliru, Mas. Debbie tidak percaya sama sekali dengan dokter itu. Akmal mengangguk. Dia juga berharap seperti itu. Kita segera pastikan, Bi. Antar aku sekarang, Mas. Debbie mencengkram jemari Akmal. Pria itu lagi-lagi mengangguk. Mereka segera bersiap. Debbie mencepol rambutnya dan mengambil jaket yang tergantung di dinding. Dia memakainya dan berjalan bersama pria tersebut keluar dari rumah. Banyak tetangga yang melihatnya namun tak peduli sama sekali. Terserah mau bilang apa, sekali lagi dia tak peduli. Fokusnya hanya dokter kandungan. Bagaimana kalau dirinya hamil? Harus bagaimana? Debbie menggeleng pelan lalu masuk ke dalam mobil. Dia langsung menuju pusat pemeriksaan, yaitu rumah sakit. Di perjalanan tidak ada yang berucap sekalipun. Mereka tegang, benar-benar tegang, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Arumi duduk di sofa. Dia mengambil ponsel dan menghubungi suaminya berkali-kali. Namun sialnya, tak ada sahutan dari seberang. Arumi harus memperjelas atas temuannya. Dia beranjak keluar dan menemui asisten Rian. Bukan tidak mungkin pria itu mengetahui sesuatu terjadi dengan suaminya. Rian, jangan sembunyikan sesuatu dariku. Asisten Rian hanya terdiam. Dia hanya menunduk. Bukan ranahnya mencampuri urusan rumah tangga bosnya. Rian, jawab. Arumi meninggikan suaranya. Mohon maaf, Bu. Saya tidak punya kuasa mencampuri urusan keluarga Bu Arumi dan Pak Akmal. Pria itu betul-betul tak mau memberitahunya. Jangan sampai gara-gara ucapannya menimbulkan akibat fatal. Percuma Arumi meminta jawaban. Rian tak akan menjawabnya. Wanita itu mengusap kasar wajahnya. Pikiran buruk menghantui. Dia berbalik dan berlari menuju keluar. Arumi akan menunggu pria itu di rumahnya, meminta penjelasan. Perlakuan suaminya, sandi ponsel, serta dua benda yang dia temukan di laci berpadu dengan tak prangka-sangkanya. Nafasnya kian memburu. Arumi membalap mobilnya, menyalip satu persatu kendaraan di depan tanpa ampun. Akmal memarkir kendaraannya di area rumah sakit. Mereka berdua turun dari mobil. Debbie memakai masker agar tak ada yang mengenalinya. Dia berjalan dengan tangan memegang erat lengan Akmal. Langsung mengambil nomor antrian dan menunggu giliran. Mereka berdua duduk dengan melihat sekelilingnya. Ya, wanita-wanita dengan perut yang membesar. Bulir-bulir keringat keduanya telah membasahi pelipis. Mas, bagaimana? Debbie menelan mudah. Tak ada jawaban dari Akmal. Bahkan pria itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mereka dirundung keresahan. Kesalahan yang mereka lakukan sangat fatal. Arumi telah sampai di depan rumah. Saat ia hendak turun, wanita itu menenggelamkan wajahnya pada kemudi. Bahkan wanita itu berulang kali membenturkan kepalanya pada benda tersebut. Tidak mungkin, hubungan kami kuat. Wanita tetaplah wanita yang selalu melibatkan perasaan. Arumi memukul dadanya yang terasa sangat sesak. Dia harus meminta penjelasan suaminya. Mas, di mana? Wanita itu membuka pintu mobil dan berjalan lemas. Dia menuju teras rumah. Arumi mendekati bunga mawar kesayangannya. Dia melihat tanaman itu, pemberian dari suaminya.
Arumi pernah berjanji akan merawat bunga mawar tersebut seperti halnya dia merawat perasaannya. Namun, bunga itu tampak sudah tak segar lagi. Beberapa hari dia sakit hingga tak lagi memberikan perhatian kepada tanaman tersebut. Akmal juga tidak lagi seperti biasanya, menggantikan Arumi dikala tak sempat untuk memberikan air tanaman kesayangan istrinya. Dulu juga, mereka sering menyiram mawar tersebut setiap pagi dengan perasaan gembira dan bahagia. Arumi mengingat hal yang tak pernah lagi dilakukannya belakangan ini. Wanita itu kembali terisak. Mas Akmal, setia kan? Dia berbicara seakan mawar itu akan memberikan jawaban. Arumi memandangi kelopaknya yang mulai layu. Kenapa layu? Entah apakah itu pertanda. Maafkan aku yang tak bisa merawatmu dengan baik. Arumi memegang tanaman itu. Betapa dia sangat bersalah. Dia menggigit bibir bawahnya hingga berbekas. Maafkan aku. Kini tiba giliran Debbie dan Akmal. Mereka masuk ke dalam. Biasanya para pasangan akan gembira memasuki ruangan tersebut ketika mendapat gejala-gejala hamil, apalagi orang yang sudah lama menantikan. Berbeda dengan Akmal dan Debbie, mereka melangkah dengan perasaan kalut dan takut akan kemungkinan yang akan terjadi. Debbie mulai menceritakan keluhannya kepada dokter Mita. Dia bercerita dengan gagah. Sang dokter pun mempersilahkan Debbie berbaring di atas ranjang pasien untuk melakukan tahap-tahap pemeriksaan. Asisten mulai mengoleskan gel pada perut Debbie. Wanita itu tak mau melihatnya. Dia memejamkan mata. Sedangkan Akmal hanya duduk di depan meja sang dokter. Dia tak bergerak. Pandangannya kosong ke depan. Saat alat mulai bergerak di atas perut wanita itu dan Arumi kembali mengeluarkan 2 benda dari dalam tasnya. Ikat rambut dan lipstik yang jelas bukan miliknya. Bukan sama sekali. Wanita itu meremas kuat benda tersebut. Ini milik siapa? Arumi lagi-lagi bertanya kepada mawar itu yang sama sekali tak memberikan jawaban. Tangannya gemetar, begitupun dengan suaranya. Dia mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran buruk dalam kepala, tapi tidak bisa. Perasaan yang sangat tak enak. Yang dia inginkan hanyalah penjelasan jujur dari suaminya. Mas, masih kantung janin? Debbie meremas pakaiannya. Dia membuka mata begitu mendengar ucapan sang dokter. Jawaban yang sama sekali tak dia harapkan. Air mata mulai jatuh. Bukan air mata kebahagiaan, tapi air mata ketakutan. Sedangkan Akmal, pria itu tertunduk. Dia mengepal kuat tangannya. Seketika bayang Arumi terlintas dalam pikirannya. Bagaimana ini? Bagaimana nasib wanita itu? Akmal tak tahu lagi. Dia beranjak keluar dari ruangan yang sangat sesak. Pria itu rasanya ingin berteriak, mengeluarkan seluruh amarah yang tertampung, amarah kepada dirinya sendiri. Debbie hanya terdiam mendengar nasihat-nasihat sang dokter seputar kehamilan. Tak ada yang hinggap sama sekali. Bahkan tampak dia tak peduli. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Mereka telah melangkah ke jalur yang salah. Jalur yang akan menuntun dalam masalah besar. Bahkan dari hasil perbuatannya telah hadir makhluk. Akmal dan Debbie telah berada di dalam mobil. Kediaman berkuasa di antara keduanya. Hingga suara wanita itu memecahkan. Aku tak akan memaksamu untuk bertanggung jawab. Suara Debbie amat parau. Dia menatap keluar jendela. Akmal tak bergeming sama sekali. Dia tetap diam. Banyak yang berputar di kepalanya. Shock. Satu kata yang menggambarkan keadaan mereka. Sulit menerima keadaan. Tapi bagaimana aku menghadapi dunia luar? Air mata terus saja berderai. Percuma tidak akan ada yang berubah. Nasi telah menjadi bubur dan tak akan berubah menjadi nasi kembali. Akmal mengusap wajahnya. Aku tak tahu harus apa. Matanya memerah. Tangan Debbie menyentuh perutnya yang masih rata. Maafkan kami, karena kesalahan kami, kamu harus hadir dan menanggung semua. Akmal berbalik menatap perut wanita itu. Seandainya hadir dalam rahim Arumi, semua akan menyambutnya dengan sangat antusias dan bahagia. Akmal menghela nafas berat. Jam menunjukkan pukul 19.15 malam. Arumi masih setia duduk menunggu kepulangan suaminya. Dia menenggelamkan wajah di antara kedua lutut. Tak pernah makan ataupun minum.
Dirinya sungguh tak berselera. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan rumah tak lain adalah milik Akmal. Pria itu turun dan berjalan mendekat. Dia tampak sangat kusut, wajahnya memerah. Sudah pulang, Arumi berucap seraya mengangkat kepalanya membuka langkah Akmal terhenti. "Dari mana suamiku?" Arumi beranjak dari duduknya. Mereka berdiri saling berhadapan. Dia memasang senyum palsunya. Akmal menelan ludah. Jantungnya sudah mulai berpacu hebat. "Ke kantor," dia menjawab dengan gagap lalu memalingkan wajahnya. "Capek ya? Mulai pagi ngantor?" tanya Arumi. Dia mengikis jarak antara mereka berdua, membuat Akmal kembali menoleh menatapnya. Pria itu mengangguk lemah. Sangat. Arumi memandang nanar suaminya. Dia berbohong. Suaminya membohonginya. Dadanya sakit. Seketika dia mengangkat dua benda yang dia temukan. "Aku harap Mas tidak berbohong masalah ini." Mata Akmal memandang benda tersebut yang tak lain adalah milik Debbie. Kacau. Hal ini benar-benar kacau. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanyanya dengan susah payah. Pengikat rambut dan lipstik berada di laci mejanya. Jika benda itu ada di tangan Arumi, berarti satu kemungkinan. Wanita itu telah berkunjung ke kantornya selama dia tak ada. Arumi memejamkan mata. Siapa pemilik benda ini? Arumi tak menjawab pertanyaan Akmal. Dia balik bertanya, suaranya penuh dengan penekanan. Tapi, Ska, Akmal tak tahu harus menjawab apa. Dia hanya mampu menelan ludah, terasa tenggorokannya kering. Dia buka. "Jawab!" Sekali lagi Arumi menekankan itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Wanita tersebut harus menemukan titik terang.